Lanjut belajar Azure, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita mendeploy Ubuntu Server 20.04 di Azure. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke. Di Azure, kita bisa mendeploy berbagai jenis Linux server, mulai dari Debian, Moga CentOS, Red Hat, dan lain sebagainya, termasuk juga Ubuntu. Di video ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita men-setup Ubuntu Server di Azure ya. Dan kali ini kita akan menggunakan Ubuntu yang terbaru yaitu 20.04 LTS. Oke, yuk kita mulai. Untuk membuat virtual machine Ubuntu di Azure, kita mulai dengan kita buka Azure Portal, kemudian kita pilih di sini virtual machine. Oke. Kalau misalkan nggak ada di atas, Anda bisa searching di sini adalah di search virtual machine ya. Nah, Anda pilih virtual machine sini, sama aja. Dari sini kita pilih plus create Azure Virtual Machine. Oke, nah ini kita minimize, klik. Nah, oke. Nah, misalkan virtual machine name di sini adalah Ubuntu Azure. Oke. Nah. Selanjutnya adalah region. Region ini adalah letak data center atau negara di mana data center itu berada. Nah, di sini ada banyak pilihan. Misalkan Amerika, kemudian Anda bisa pilih Eropa. Ya, Eropa pun ada beberapa tempat seperti Eropa Utara, Swedia, United Kingdom. Ya, kemudian juga ada juga di Australia. Ya, dan juga misalkan Kanada. Ini tergantung dari di mana letak audiens dari Anda itu berada. Ya, misalkan audiens Anda atau customer Anda banyak di Jepang, pilih data center di Jepang. Atau audiens Anda banyak di Eropa gitu ya, misalkan di Jerman. Nah, di sini kebetulan ada data center di Jerman. Oke. Nah, karena kita berada di Indonesia, kita pilih data center yang berada di Asia Pasifik, yaitu Southeast Asia. Ya. Selanjutnya adalah mengenai availability option, ya. Ini adalah opsi mengenai apakah Anda ingin server Anda berada di satu tempat aja atau Anda mau ada di dua data center berbeda ya. Fungsinya adalah kalau misalkan just in case server ini bermasalah, nah ada satu server lagi di area di data center berbeda yang akan take over problem atau take over load yang datang ke server sebelumnya gitu ya. Nah, untuk kali ini karena kita hanya testing, saya akan pilih no infrastructure redundancy, jadi hanya akan ada di satu data center saja. Ya. Kemudian image ini by default dia udah memberikan Ubuntu, ya, tapi kita bisa memilih berbagai image atau template dari server yang disediakan oleh Microsoft. Oke. Mulai dari tentunya Ubuntu, kemudian Windows Server, Windows Client ya juga ada ya. Kemudian juga Red Hat, CentOS, Debian, dan lain sebagainya. Untuk Ubuntu, dia tersedia berbagai jenis opsi. Misalkan kita ketikkan di sini. Untuk versi Ubuntu sendiri, itu tersedia banyak pilihan. Ya. Mulai dari yang direkomendasikan yang terbaru atau versi LTS terbaru, itu adalah 20.04 ya, atau 2020 bulan 4. Atau yang non-LTS tapi versi lebih baru lagi, itulah 21.10 ya. Dan versi LTS yang lebih belakang lagi dia juga ada, misalkan 18.04. Nah, selain yang disediakan oleh Canonical atau prinsipalnya dari Ubuntu, ada juga yang disediakan oleh sifatnya third party. Misalkan di sini oleh Integral Inc. dia menyediakan 2110 atau dari sini Yasen's Market dia menyediakan Ubuntu GUI. Anda bisa menggunakan berbagai virtual machine image yang disediakan di sini ya. Nah, kalau saya akan gunakan yang LTS yang baru ya, itulah 2004. Semestinya dalam waktu dekat akan keluar 2204 nih ya. Oke. Di sini saya pilih Ubuntu Server Gen 2. Oke. Selanjutnya yang paling penting juga ini adalah virtual machine size. Ini yang paling menentukan berapa besar biaya yang akan kita keluarkan gitu ya. Nah, di sini by default diberikan opsi saya menggunakan 8 vCPU ya atau 8 core dengan 32 GB memori ya. Tapi kita bisa memilih versi yang atau ukuran yang lebih besar ataupun lebih kecil. Kita klik di sini see all size. Oke.
Microsoft menyediakan banyak dia pilihan untuk ukuran virtual machine ya, dengan berbagai konfigurasinya, mulai dari virtual CPU-nya cuma 1 sampai dengan virtual CPU-nya di sini kalau nggak salah ada yang sampai 32 bahkan 64, kalau nggak salah juga bahkan ada 128 virtual core. Banyak ya. Nah, untuk yang memorinya sendiri mulai dari yang memorinya cuma setengah giga ya sampai dengan yang memorinya dia 512 giga pun ada sesuai dengan kebutuhan Anda. Tentunya untuk masing-masing konfigurasi itu akan memiliki cost atau memiliki harga yang berbeda. Nah, kalau di sini dia dibagi atas beberapa family ya. Family D sendiri ada versi 4, versi 5 gitu ya. D ini adalah untuk yang sifatnya general purpose. Nah, kemudian ada yang versi B yang ini sifatnya cuma buat sesekali dia naik gitu ya loadnya. Kalau yang general purpose kan udah flat gitu aja ya. Ada juga seri F kalau misalkan Anda sifatnya mau melakukan vector processing workload ya. Ada juga versi E ya yang mana dia perbandingan antara core dan memorinya itu dia lebih tinggi dari biasanya. Kalau biasanya dia misalkan di seri D ini, kalau biasa di seri D ini adalah 1:4 ya. Sedangkan kalau di versi E ini yang karena dia lebih fokuskan untuk memori yang besar, dia 1:8 gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Di bagian kanan ini bisa kelihatan estimasi biaya virtual machine per bulannya gitu ya. Nah, pada contoh kali ini saya akan menggunakan series D yang generik ya, yang versi terbaru V5 dan saya akan gunakan yang 16 core. Ya, 16 core, memori 64 ya biar cepat aja ya. Oke. Nah, biayanya lumayan sekitar 9 juta sebulan. Selanjutnya mengenai administrator account. Nah, di administrator account ini Anda bisa memilih login menggunakan SSH public key atau menggunakan username dan password ya. Ini standar Linux server, oke. Nah, di sini untuk simplifikasi saya akan gunakan username password aja ya. Saya menggunakan username misalkan username Sagi, passwordnya saya masukkan sini, oke. Nah, selanjutnya adalah mengenai inbound port rules. Ini adalah port yang dibuka untuk publik gitu ya. Dibuka untuk publik untuk bisa melakukan request ke dalam server. Nah, ketika kita men-setup terutama Ubuntu server, pastikan yang inbound port yang Anda buka itu adalah SSH 22 atau port 22 untuk kita melakukan remote shell ya. Oke. Anda juga bisa buka port HTTP, HTTPS gitu ya. Dan nanti akan ada pilihan untuk Anda membuka port kalau misalkan ternyata aplikasi Anda menggunakan custom port gitu ya. Oke, untuk sekarang saya cuma buka port 22. Kita next. Selanjutnya mengenai this option. This option ini Anda bisa memilih dari beberapa jenis OS disk type ya. Mulai dari yang paling atas itu adalah premium SSD. Premium SSD ini dia adalah SSD yang paling cepat ya, atau tier tengahnya itu adalah standar SSD ya, atau Anda juga mau yang versi lebih ekonomis standar hard drive ya. Semakin ke atas dia akan semakin cepat dan tentunya secara harga akan semakin tinggi. Semakin ke bawah dia akan semakin tidak begitu cepat dan tentunya secara harga akan lebih ekonomis. Pada contoh ini saya akan gunakan aja premium SSD supaya dia lebih cepat ya untuk untuk loadingnya. Oke. Sisanya Anda juga bisa menambahkan disk kedua di sini ya, tapi saya nggak akan melakukan itu. Tapi Anda juga bisa menambahkan disk kedua misalkan menjadi disk tambahan dari OS ini. Oke. Next. Selanjutnya networking. Di sini Anda bisa membuat semacam kayak virtual network kalau misalkan Anda memiliki multiple server dan Anda ingin mereka connect satu sama lain secara LAN atau tidak menggunakan public IP. Ingat ya, yang tadi kan kita menggunakan public IP itu ada semacam kayak firewall yang mana kita set hanya membuka port tertentu. Nah, kalau di sini kita bisa membuat konfigurasi yang lebih lebih loose lah ya, gitu. Di sini Anda bisa set virtual network, tapi saya nggak akan fokus di sini. Oke. Selanjutnya ke manajemen. Ya. Nah, Anda bisa memilih untuk enable auto shutdown
Misal, terutama ini kalau di development di sini ya, kadang kita lupa matiin gitu ya. Nah, Anda bisa enable auto shutdown setiap jam berapa dia auto shutdown gitu ya. Kita biarkan aja karena ini cuma development machine. Oke, kita skip aja di bagian yang advance-nya. Nah, sampai di tab terakhir itu adalah review and create. Ini adalah mereview konfigurasi-konfigurasi yang kita sudah buat ya. Dan sekiranya ini akan menampilkan di bagian paling atas itu adalah estimasi pricing kalau Anda menggunakan Azure Credit atau Anda misalkan menggunakan trial ya. Dia akan menggunakan menampilkan berapa estimasi biaya Azure per bulannya. Kalau Anda di sini tidak muncul, Anda juga bisa membuat estimasinya menggunakan Azure Calculator ya. Oke, dari sini kita bisa klik create. A few moments later. Oke, kita sudah selesai membuat virtual machine-nya. Tadi estimasi saya ngebuat dari klik create sampai dengan di sini udah jadi itu kurang lebih 1 atau 2 menit ya. Lumayan cepat ya. Kemudian kita go to resource. Oke, ini adalah tampilan Azure Portal dari Ubuntu yang tadi kita buat. Untuk kita connect ke Ubuntu server ini dengan cara, kita bisa lakukan dengan cara kita menggunakan PowerShell. Oke. Nah, kita ketikkan di sini adalah SSH ya, username dan IP di sini. Nah, di sini kan ada muncul IP address ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Dia minta fingerprint di sini, yes. Masukkan password, tadi kita sudah masukkan username ya. Ya, kita sudah berhasil masuk ke Ubuntu server. Oke. Alternatifnya, Anda juga bisa connect menggunakan aplikasi yang lebih populer, misalkan seperti Putih. Nah, Anda bisa download Putih di putih.org ya, atau saya sudah download di sini. Nah, cukup Anda masukkan IP. Nah, dia juga minta untuk security-nya, login as misalkan Sagi, passwordnya masukkan sini. Oke. Jadi either Anda mau menggunakan PowerShell yang merupakan bawaan dari Windows atau menggunakan Putih, basically sama aja. Oke, saya akan menggunakan PowerShell aja. Oke, dari sini kita login sebagai admin atau root ya. Sudo. Nah, don't do this in your production server. Oke. Nah, kita clear layar dulu ya. Prosedur awal atau prosedur standar dari kita selesai setup Ubuntu server tentunya adalah update. Oke, kita lakukan apt update. Nah, dia akan mengambil update dari distribution atau arsip yang ada di Azure, azure.archive.ubuntu.com. Oke. Dan tentunya selain apt update kita lakukan apt upgrade. Oke, well, nggak terlalu banyak karena memang sudah secara VM dia sudah up to date dan juga dia menggunakan yang esensial aja. Nah, sekarang kita mau coba mendeploy sesuatu yang standar, misalkan web server. Ya, kita gunakan web servernya di sini adalah misalkan Apache, apt install Apache 2. Oke. Oke. Nah, Apache sudah nyala ya karena dia by default sudah ketika kita melakukan instalasi dia akan langsung turn on ya. Nah, sekarang kita mau coba nih, bisa nggak? Misalkan kita buka browser nih. Oke, dia akan langsung by default ambil port 80 dan 443. Nah, kita buka HTTP-nya. HTTP. Ya. Nah, ternyata nggak bisa. Oke, dia masih loading, ternyata nggak bisa. Oke, kenapa? Karena port 80 dan 443 tadi kita belum buka di firewall yang ada di Azure. Oke, gimana caranya? Kita masuk lagi ke Azure Portal. Oke, kemudian kita masuk di sini ke bagian networking.
Nah, di sini terdapat list port yang dibuka ya, ke publik. Oke. Nah, kita mau buka nih port yang dipakai oleh Apache, yaitu port 80 dan 443. Kita tambahkan sini add inbound port rule. Source-nya any ya. Nah, di sini kita berikan port 443 untuk kita dibuka ya. Untuk protokolnya Anda bisa pilih TCP atau any. Oke, kita namanya port 443. Oke, sudah kita set dari any IP address, jadi dari manapun itu. Untuk service-nya di sini kita pakai HTTP. Kalau HTTP dia akan langsung set 80 ya. Kalau misalkan 443 dia akan langsung set HTTPS akan langsung set 443 gitu ya. Atau kita pilih HTTP aja biar dia set 80. Oke. Nah, sini port HTTP. Oke. Selanjutnya kita juga mau tambahkan port HTTPS ya. Add inbound rule. Oke. Source-nya any IP address. Kemudian juga destination-nya kita samain aja. Nah, kita pilih service di sini HTTPS. Dia akan langsung memilih destination port range itu adalah 443. Oke. Kemudian kita pilih kasih nama adalah 443. Oke, port underscore 443. Basically Anda bisa kasih nama apapun ya. Oh, priority bentrok dengan priority yang tadi kita sudah set, itu adalah HTTP. Kita kasih priority yang lainnya, misalkan di sini adalah 320. Oke, kita sudah mengenable port 80 dan 443. Sekarang kita buka lagi browser yang tadi. Kita refresh. Ya, web server Apache yang running di Ubuntu server 20.04 sudah selesai, kita deploy. Oke, itu tadi bagaimana kita mendeploy Ubuntu server di Azure. Anda bisa menggunakan berbagai template Ubuntu mulai dari yang 18.04 atau 20.04 atau yang bahkan lebih baru lagi hari ini adalah 21.10 ya. Sehingga Anda bisa gunakan template itu untuk web server Anda atau misalkan application server Anda yang akan Anda ingin running di Azure. Untuk sekarang itu dulu. I remember